Mari kita sama-sama membaca dalam Yoel 3 ayat yang ke-9. Kabarkanlah ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Bangkitkanlah para pahlawan. Biarlah semua prajurit mendekat dan maju berperang. Kalimat ini adalah kalimat di mana Tuhan akan memanggil umat Tuhan ke dalam satu tingkatan, yaitu menjadi prajurit. Prajurit yang mendekat dan maju berperang. Ayat yang 10, Yoel 3 ayat 10, saya baca dari terjemahan IMB. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau pangkasmu menjadi tombak. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Di sini ada satu perubahan yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana mata bajak atau mata pencaharian itu dirubah menjadi senjata. Pisau pangkasmu dirubah jadi senjata. Tuhan ingin memakai setiap bagian dalam hidup kita. Ada porsi yang ingin Tuhan lakukan supaya setiap umat Tuhan bangkit menjadi prajurit-prajuritnya. Sekalipun tidak semua umatnya adalah prajurit, tetapi panggilan itu terus menggema, memanggil supaya umatnya bangkit menjadi prajurit yang mendekat dan maju berperang bersamanya. Saya ingin lanjutkan dengan kisah pasukan Gideon. Persyaratan pertama ketika masuk dalam seleksi Tuhan adalah tidak takut dan tidak gentar. Ketika penyeleksian itu terjadi, dari 32.000 menjadi 10.000. Seleksi yang kedua adalah suruh mereka minum. Sepertinya perintah ini untuk memenuhi kebutuhan, tetapi pada saat itu ujian itu juga berbicara, kebutuhanmu terpenuhi, tetapi matamu haruslah tetap memandang kepada tujuan Tuhan. Ada banyak umat Tuhan yang mengabaikan tujuan Tuhan. Mereka sibuk dengan kebutuhannya sendiri, mengejar kebutuhan. Bahkan ada yang lebih parah. Mereka bukan saja mengejar kebutuhan, tapi mereka mengejar keinginan. Apa yang mereka mau, apa yang mereka suka, apa yang menjadi keinginan hati mereka. Mereka kejar itu semua dan mengabaikan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Sekarang adalah poin yang ketiga, yaitu di mana umat Tuhan yang matanya selalu tertuju kepada panggilan Tuhan. Yang ketiga adalah dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-16. Gideon membagi ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Diberikannya 1 sangkakala ke tangan setiap orang dan buyung-buyung kosong serta obor di dalam buyung itu. Berkatalah Gideon kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah ini. Aku akan pergi ke ujung perkemahan itu dan haruslah kamu melakukan sebagaimana aku melakukannya. Dan aku akan meniup sangkakala, aku dan semua orang yang bersama denganku. Dan kamu juga haruslah meniup sangkakala, bahkan kamu semua yang di sekeliling perkemahan itu. Berserulah bagi Yahweh dan bagi Gideon. Ayat 19. Lalu pergilah Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia ke ujung perkemahan itu. Pada waktu itu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, dan mereka meniup sangkakalanya sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Juga ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kiri mereka,
dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, "Pedang bagi Yahweh dan bagi Gideon." Dan mereka masing-masing berdiri di tempatnya di sekeliling perkemahan itu, perkemahan musuh kacau balau. Mereka berteriak-teriak serta melarikan diri, sementara ke-300 orang itu meniup sangkakala. Yahweh membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, bahkan kepada seluruh bala tentara itu. Maka bala tentara itu melarikan diri sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke perbatasan Abel Mehola dekat Tabat. Ini adalah ujian yang ketiga. Ketika mereka tidak takut, ketika mereka memegang visi. Yang ketiga adalah taat sepenuhnya kepada Tuhan. Pada saat mereka maju berperang, lalu dibagi 3 kelompok, seorang demi seorang harusnya diberi senjata. Namun pada saat itu Gideon tidak memberi mereka senjata dalam arti pedang, tombak, atau perisai, tetapi diberilah obor, diberilah buyung kosong, dan diberilah sangkakala. Mereka bertanya-tanya, kenapa senjatanya seperti ini? Kalau mereka orang yang takut dan gentar, mereka tidak akan pernah mau memegang senjata yang diberikan kepada mereka. Kalau seandainya mereka adalah orang yang mengabaikan panggilan Tuhan, maka ketika diberikan buyung, diberikan obor, dan diberikan sangkakala, mereka juga tidak akan pernah mau mengenakan dan menggunakannya. Tetapi lihatlah poin yang ketiga ini. Mereka adalah orang yang taat sepenuhnya. Mereka tidak pernah meragukan apa yang ingin Tuhan perbuat dalam hidup mereka. Sekalipun ini adalah senjata yang tanda petik aneh, tidak lazim dilakukan dalam peperangan, tetapi mereka percaya dengan buyung dipecahkan, dengan obor dinyalakan, dan dengan sangkakala ditiup, maka terjadi kekacauan besar di perkemahan musuh. Dan disitulah Tuhan melakukan peperangan dan kemenangan diberikan kepada Gideon dan orang-orangnya.